Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 14 dari mata kuliah Informatika untuk Masyarakat, akan mempresentasikan tugas besar yang sudah kami buat, yang berjudul Sosialisasi Cara Hidup Sehat saat Pandemi COVID-19 menggunakan media poster dan penyuluhan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, yang disusun oleh Muhammad Firdaus Basyuni sebagai ketua, yang beranggotakan Ardian Fahmi Sabani, Nadia Febrianti, Salsabila, Muhammad Riansyah Erwin, dan Dian Aryas Al-Fatah. Latar belakang, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus juga menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Selama pandemi berlangsung, seluruh masyarakat dianjurkan untuk tinggal dan melakukan kegiatan di rumah masing-masing, baik untuk pekerja, pengajar, siswa, mahasiswa, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan maupun kegiatan dapat dilakukan dari dalam rumah, sehingga kita perlu melakukan berbagai tindakan untuk pencegahan agar kita tidak terjangkit COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Kementerian BUMN merancang sebuah aplikasi bernama Peduli Lindungi untuk digunakan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, permasalahan yang diangkat yaitu adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat yang belum merata. Yang ketiga, dibutuhkannya tujuan yang selaras antara tiap individu. Nah, selanjutnya adalah solusi dan target luaran. Nah, solusi yang ada, yang kami berikan adalah membuat sebuah media informasi berupa poster yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat selama pandemi agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, yang kedua adalah membuat video penyuluhan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang bisa dilihat pada poster dengan cara men-scan QR code-nya. Nah, di sini poin-poin yang akan disampaikan ada 5. Yang pertama, seruan untuk selalu memakai masker. Yang kedua, seruan untuk selalu rajin mencuci tangan. Yang ketiga, seruan untuk makan dengan makanan yang bergizi. Yang keempat, seruan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kelima, seruan untuk mengkonsumsi vitamin untuk menambah daya tahan tubuh. Nah, kemudian ada metode pelaksanaan yang berisi tentang proses pelaksanaan dan juga pembagian tugas dalam tim. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan, alurnya pertama menganalisis permasalahan yang ada, kemudian menganalisis solusi permasalahan. Setelah itu penyusunan proposal, jika ada revisi diulang lagi penyusunan proposalnya, jika tidak proposal bisa disubmit ke kampus, kemudian pelaksanaan kegiatan. Setelah itu melanjutkan proposalnya dan selesai. Setelah alur pelaksanaannya ada pembagian tugas dalam tim. Yang pertama ada Muhammad Firdaus Basyuni yang memiliki role ketua dan memiliki tugas untuk mengkoordinasi antar personel. Kemudian ada Ardian Fahmi Sabani yang bertugas sebagai desainer poster sosialisasi. Kemudian ada Nadia Febrianti yang bertugas sebagai administrasi. Kemudian ada Salsabila yang bertugas sebagai tim lapangan dan media. Kemudian ada Muhammad Riansyah Erwin sebagai tim lapangan dan media. Yang terakhir ada Dian Aryas Al-Fatah sebagai tim lapangan dan media. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, yang pertama ada timeline kegiatan. Untuk timelinenya sendiri, yang pertama tanggal 9 April 2021, itu kegiatannya pengumpulan proposal. Kemudian dilanjutkan antara rentang waktu 1 April 2021 sampai 10 April 2021, persiapan pembuatan poster dan video penyuluhan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian tanggal 11 April 2021, ada kegiatan pelaksanaan penyebaran poster dan video. Selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sampai 15 Juni 2021 ada pendokumentasian berkas dan keperluan penulisan laporan akhir. Nah, untuk rencana anggarannya sendiri di sini hanya ada satu, yaitu untuk print poster saja dengan harga Rp1.000 per lembarnya dengan jumlah total 12 lembar, sehingga dapat total anggarannya sebesar
Rp12.000. Kemudian untuk hasil kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada poster, di mana poster ini nantinya akan ditempelkan di perumahan PBB, di rumah dan tempat yang ramai pada perumahan PBB. Pada poster ini juga terdapat poin-poin, yang pertama adalah gunakan masker, kemudian yang kedua adalah cuci tangan, yang ketiga adalah makan makanan bergizi, sedangkan keempat jaga jarak aman, dan 5 adalah minum vitamin. Di sini salah satu beberapa contoh gambar penempelan poster yang dilakukan pada perumahan PBB. Dapat dilihat pada foto, poster ditempelkan di salah satu rumah yang memiliki nomor C143 dan beberapa tiang listrik pada perumahan tersebut. Dan yang terakhir adalah demo aplikasi dari aplikasi Peduli Lindungi yang dapat dilihat pada link yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari grup 14.